ada 9 step ya yang bisa kita analisis. Sebenarnya step by stepnya ini udah saya tulis di sini. Apa yang bisa kita mulai analisis ya ketika misalnya teman-teman mungkin kesulitan menentukan kayak SWOT-nya atau menentukan bisnis model, segmen ataupun positioning-nya di pasar kayak gitu. Bisa pakai model Canvas ini mulai dari nentuin paling gampang ya ketika teman-teman saya menganalisis pola orbis gitu. Customer segmennya tuh siapa pembelinya dari produk ini kayak gitu ya. Mungkin mulai dengan menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Kayak misalnya target pelanggannya tuh siapa, segmennya tuh seperti apa. Misalnya pola orbis itu target pelanggan utamanya itu adalah ya penduduk di Jepang ya secara umum gitu. Kemudian kebanyakan perempuan di usia yang cukup udah matang, yang jelas sudah berkarir karena produknya premium. Kemudian selain ada market yang premium, dia juga ada market yang mass market ya untuk yang Orbis brand gitu. Mungkin bisa untuk target marketnya perempuan atau ya sebagian kecil mungkin laki-laki juga yang mungkin masih mahasiswa gitu ya atau mungkin early career dalam industrinya gitu. Baru dari mengenali siapa customernya, kemudian dilanjut sama value proposition, nilai dari si produknya dibandingkan dengan bisnis yang lain. Kira-kira kenapa sih pelanggan kok memilih produk Pola Orbis kayak gitu? Kemudian sebetulnya masalah apa yang ingin diselesaikan? Let's say misalnya ya produk dengan efek yang lebih efektif keampuhannya kayak gitu. Kemudian apakah harganya lebih murah? Enggak juga, mungkin kualitas premium gitu, harganya mungkin lebih mahal gitu. Tapi memberikan pengalaman yang lebih tinggi gitu, value yang ingin diberikan kepada pelanggan. Kemudian langkah ketiga yang teman-teman bisa cari adalah channelnya, saluran penjualannya melalui apa. Kalau di Pola Orbis mungkin melalui online, toko fisik, ya, kemudian melalui agent-agent direct selling-nya, kayak gitu. Dan consignment, ya, tadi informasi tambahan dari sisi Stefanus, ya. Kemudian relationship dengan pelanggannya seperti apa? Di sini, let's say, Pola Orbis itu dengan direct selling-nya, dia hubungan pelanggannya itu adalah direct, ya, langsung tidak melalui wholesale market ataupun melalui jaringan retail, sehingga hubungannya dengan para customer melalui agent-agentnya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan brand yang lain. Dari sisi revenue, bagaimana si bisnis menghasilkan uang ya? Sebagian besar 60% lebih itu penjualannya dari si Pola brand yang market premium, kemudian 20-30% itu dari Orbis brand yang mass marketnya, kemudian brand lainnya ada brand yang buat mengatasi kulit yang sensitif atau brand yang di negara-negara luar kayak misalnya dari US, Europe gitu ya. Kemudian key resource-nya seperti apa? Apakah bisnis membutuhkan aset-aset untuk beroperasi? Contohnya kayak misalnya di Pola Orbis itu memiliki R&D yang kuat, kemudian SDM-nya adalah para agent dari direct selling approach-nya itu gitu. Kemudian key activities selain produksi, pemasaran, produksi ya ada tim R&D-nya untuk memproduksi produk-produk yang inovatif, kemudian pemasaran distribusi melalui agents, ada juga melalui digital, online, ya ada CRM, ada consignment juga, konsinyasi. Kemudian key partnership-nya melalui jaringan wholesale ya untuk yang brand Orbis-nya, kemudian melalui para agents, ya itu juga mitra utama. Kemudian mungkin ada juga toko-toko ya yang premium gitu di mall atau di bandara ya untuk menjual produknya premiumnya atau melalui konsinyasi ke mall atau ke booth-booth yang premium juga untuk kerjasama. Kemudian terakhir dari seluruh aktivitas, kemudian proses operasional, penjualan dan kemitraan tadi itu struktur biayanya gimana. Untuk akhirnya nanti kita cari tahu efisiensi labanya seperti apa, apakah bertumbuh atau tetap kayak gitu. Nah, ini cara mengisi bisnis model Canvas ya dari kalau di summary dari bagian customer segmennya, kemudian dari value proposition, kemudian dari value proposition kita lihat bagaimana channelnya, penjualannya, kemudian customer relationship-nya dan revenue stream-nya ya, gimana caranya bisnis menghasilkan uang. Kemudian dari situ kita lanjut tadi, key research ya, dari bagian sininya, resource utamanya apa, punya pabrik atau punya apa tadi ya, pusat R&D, key activities, dan key partner. Dari tiga ini nanti kita lihat cost structure-nya seperti apa.